Selamat datang di dunia digital, di mana kemudahan transaksi berbanding lurus dengan kejahatan cyber. Hari ini, kita akan membongkar salah satu ancaman terbesar di dunia perbankan, yaitu phishing. Hah, ada SMS dari bank. Katanya aku diblokir. Masa iya? Cobalah aku pencet link ini. Tunggu dulu, Rol. Sebelum kau tekan tuh link, baik kau pahami dulu apa tuh phishing. Phishing tuh salah satu penipuan. Biasanya pelakunya tuh mencoba mendapatkan informasi pribadi kau. Contohnya kayak username, password, bahkan kartu kredit. Biasanya tuh mereka tuh menyamar sebagai orang-orang penting. Contohnya kayak lembaga bank, perusahaan e-commerce, di mana itu akan memanfaatkan kelemahan kau diblokir tuh, makanya bisa diambil nanti informasi kau. Bahaya phishing itu sangat nyata loh teman-teman, dan dampaknya sangat luas. Bagi masyarakat, korban bisa mengalami 3 dampak. Yang pertama, korban bisa kehilangan seluruh uang di dalam rekeningnya. Yang kedua, data yang bisa dipersalahgunakan. Yang ketiga, reputasi nama yang tercoreng. Ini bisa menyebabkan stres yang sangat berat, bahkan bisa tidak sedikitnya mengalami trauma. Sedangkan bagi institusi keuangan seperti bank, phishing bisa merusak reputasi dan kepercayaan nasabah. Bayangkan jika nasabah ragu untuk menyimpan uang di bank tersebut. Ini bisa menimbulkan kerugian finansial yang besar, dan bank harus menanggung biaya pemulihan, investigasi, dan kompensasi bagi korban. Lalu, bagaimana sih modus operandi phishing ini bekerja? Biasanya, pelaku akan mengirimkan email atau SMS palsu kepada korban. Lalu, biasanya SMS tersebut berisi sebuah ancaman seperti akun akan diblokir, diiming-imingi hadiah, lalu korban akan disuruh untuk mengklik tautan atau link palsu tersebut. Setelah korban mengklik link tersebut, korban akan diarahkan ke web yang tampilannya mirip seperti link situs web bank asli. Dan korban akan diminta untuk memasukkan username, password, dan juga rekening data pribadi. Lalu, setelah data tersebut dimasukkan, data korban akan langsung terkirim kepada pelaku. Lalu, apa motif pelaku? Jelas, motif pelaku adalah untuk kebutuhan finansial. Selain itu, pelaku juga akan mencuri data kita untuk dijualkan di pasar gelap, dan juga untuk mencuri uang kita yang ada di rekening. Selain itu, yang terakhir, pelaku juga akan melakukan penipuan ilegal atas nama korban. Dalam sudut pandang kriminologi, kejahatan phishing ini menarik, di mana pelaku melihat termotivasi dan korban yang rentan. Pelaku melihat celah dalam sistem keamanan cyber, di mana manusia kurangnya literasi digital. Mereka memanfaatkan prinsip social engineering, di mana pelaku memanipulasi psikologi korban agar melakukan tindakan kejahatan. Faktor pendorong karena keserakahan pelaku, kebutuhan ekonomi mendesak, atau bahkan tantangan untuk membuktikan kemampuan meretas. Lingkungan digital yang anonim membuat pelaku merasa aman dan sulit dilacak, sehingga risiko tertangkap dianggap kecil. Sebagian masyarakat akan kepahaman teknologi membuat mereka menjadi target yang empuk. Lantas, bagaimana kita bisa mencegahnya? Ada beberapa strategi penting yang bisa dilakukan bersama. Untuk bank, bisa dengan cara yang pertama, meningkatkan sistem keamanan cyber secara berkala. Yang kedua, melakukan edukasi masif kepada nasabah tentang bahaya phishing dan cara mengenalinya. Dan yang ketiga, menyediakan saluran komunikasi resmi yang jelas untuk laporan penipuan. Untuk otoritas hukum, bisa dengan cara yang pertama, menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku cybercrime. Yang kedua, meningkatkan kerjasama internasional untuk melacak pelaku lintas negara. Dan yang ketiga, melakukan patroli cyber dan memblokir situs-situs phishing. Dan yang paling penting untuk masyarakat, jangan pernah mengklik link yang mencurigakan, gunakan kata sandi yang unik dan kuat, lalu aktifkan autentikasi 2 faktor, dan yang terakhir, laporkan jika mendapatkan indikasi phishing kepada pihak yang berwajib dan bank. Ingat, kejahatan cyber seperti phishing adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan memahami modusnya, bahayanya, serta cara pencegahannya, kita dapat melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Jangan panik. Selalu waspada, verifikasi sebelum klik, Jaga data pribadi. mari jadi bagian dari solusi. Mari bersama-sama kita ciptakan dunia yang aman. Lindungi dirimu dari jebakan phishing.